Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Fatia Altia Amalia, dosen di program studi Sarjana Terapan Manajemen Pemasaran, jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung. Spesialisasi konsentrasi mengajar saya adalah di bidang pemasaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Penjualan, dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan memberikan mahasiswa serangkaian kompetensi manajemen penjualan. Mahasiswa diarahkan untuk memiliki sudut pandang di tingkat manajerial, seperti sebagai ketua tim, supervisor, atau manajer, dan juga memiliki tim penjualan yang perlu dikelola. Luaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami, yang pertama, perencanaan target penjualan masing-masing tenaga penjual dan cara yang akan digunakan untuk mencapai target penjualan tersebut. Yang kedua, pengumpulan informasi untuk pengelolaan akun dan melaksanakan proses perencanaan akun. Yang ketiga, pembinaan dan penyuluhan terhadap tenaga penjual. Untuk bisa mencapai seluruh kompetensi tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan secara daring dan luring. Topik-topik tersebut adalah pengenalan manajemen penjualan, tinjauan mengenai personal selling, strategi organisasi dan fungsi tim penjualan, struktur organisasi penjualan, rekrutmen dan pemilihan tenaga penjualan, pelatihan tenaga penjualan, kepemimpinan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang penjualan, mengelola motivasi dan sistem penghargaan tenaga penjual, cara evaluasi efektivitas organisasi penjualan, dan yang terakhir, evaluasi performa tenaga penjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, mengenai delivery, yaitu bagaimana metode saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan, yaitu penyampaian dengan menggunakan textbook yang berjudul Sales Management Analysis and Decision Making, dengan pengarang utama adalah Ingram. Yang kedua, memberikan tugas terstruktur yang diberikan saat jam praktik di setiap minggunya. Ada dua tugas. Yang pertama, studi kasus problem-based learning yang dapat dibahas secara berkelompok. Dan yang kedua, latihan soal yang mengasah kemampuan berhitung mahasiswa dalam konteks manajemen penjualan. Pembahasan yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Terdapat 3 jenis interaksi yang saya lakukan. Interaksi yang pertama yaitu adalah interaksi di dalam kelas. Pada dasarnya, saya sangat mendorong agar terciptanya interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran. Saya berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan juga kondusif bagi mahasiswa, sehingga mereka berani untuk berpendapat dan juga bertanya. Metode yang kedua adalah interaksi menggunakan media WhatsApp Group sebagai komunikasi di luar kelas. Dengan cara ini, mahasiswa akan memiliki akses 24 jam untuk berdiskusi dengan dosen dan juga mahasiswa lainnya terkait topik mata kuliah. Dan metode yang ketiga adalah menggunakan Zoom. Metode ini biasanya digunakan untuk memfasilitasi perkuliahan daring atau juga perkuliahan dengan praktisi dan juga saat dilakukan tutorial latihan, sehingga materi dapat direkam dan mahasiswa dapat mengaksesnya kapanpun. Pembahasan yang ketiga yaitu assessment. Pada awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan bagaimana mahasiswa akan dievaluasi dalam kuliah ini. Informasi yang disampaikan yaitu mengenai aspek dan bobot penilaiannya. Dengan demikian,
mahasiswa dapat mengetahui lebih awal sistem penilaian mereka dan juga mampu untuk membuat strategi agar perkuliahan berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang sesuai yang diharapkan mereka. Berikut adalah contoh skema penilaiannya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan perkuliahan saya yang dilakukan secara daring menggunakan media Zoom. Kita mulai saja ya kuliah pagi ini. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat selalu ya. Ya, selamat pagi Dela. Kemudian untuk teman-teman yang nggak ada kendala internet ya, kalau bisa on cam ya. Oke, ya terima kasih yang sudah on cam ya. Hari ini kalau di jadwal kita masuk materi apa ya? Ingat nggak teman-teman? Personal selling bukan ini, Bu? Betul kan ya, harusnya masuk personal selling ya, betul sekali. Nah, tapi sebelum ke situ, saya ingin kita ingat-ingat dulu ya, minggu lalu kita belajar apa ya di manajemen penjualan. Boleh dibuka catatannya, kira-kira kita belajar apa kemarin? Silahkan Kania. Sedikit materi dari marketing dan marketer. Marketer itu orang atau pemasarnya, lalu di dalam marketing itu ada selling, marketing, branding, dan service. Lalu kita belajar di sini itu memposisikan diri sebagai sales manager yang tugasnya itu bisa mengkoordinasikan, merencanakan, mengevaluasi, dan lebih untuk menilai. Itu sih Ibu yang. Oke, good. Terima kasih ya Kania. Pertama, pembahasan tentang fungsi kerja dari marketer ya. Ternyata pekerjaannya tidak hanya melakukan marketing, tapi juga apa saja tadi kan ya? Selling, Selling, marketing, yes, branding, branding, sama service. ya, oke, dan servicing ya. Nah, karena konteks kita mata kuliahnya tentang penjualan ya, maka dari keempat fungsi tadi kita fokusnya di sellingnya dulu ya. Nah, di sini. Dan teman-teman saya minta sudut pandangnya itu sebagai apa? Supervisor, ya kan? Atau sebagai apa lagi? Manager atau mungkin GM ya. Jadi sudut pandangnya bukan lagi sebagai sales people-nya, tapi justru atasannya, satu level di atasnya ya. Dan nanti teman-teman punya tim ya, punya tim untuk dikelola ya. Dan satu tim itu bertugas untuk mencapai angka penjualan tertentu. Nah, personal selling sebenarnya juga saya kira materinya ngulang ya, ngulang dari kuliah kalian waktu belajar personal selling dengan Pak Agus mungkin ya. Nah, karena ngulang ya, saya pengen satu orang dong ngasih penjelasan. Jadi kurang lebih personal selling itu ini loh Bu. Gitu. Ada yang bisa bantu saya? Apa yang dimaksud dengan personal selling? Person to person communication with a prospect, bukan Ibu? Person to person communication terutama dengan prospek. Betul, betul sekali. Betul kan ya, very good. Tapi masih ada yang kurang. Person to person communication, komunikasi antara si sales dengan prospek. Betul. Tapi kira-kira kalau saya punya prospek ya, Dela. Gitu. Saya ngobrol nih sama Dela, halo Dela selamat pagi, semalam kamu ngapain? Oh iya Bu Fatia, semalam saya nonton ke bioskop sama pacar saya, bla bla bla. Apakah itu personal selling? Enggak. Tapi kan komunikasi, tadi katakan ya gitu, komunikasi kan yang penting. How to be a si Bu. Gimana Del? Lebih ke yang didapat aja ya Bu ya waktu belajar sama Pak Agus. Yes, gimana? Kalau di di personal selling itu tuh kita tuh diajarin ya communication, tapi kita juga harus bisa jadi problem solver. Terus
diajarin cara-caranya gitu Bu, kayak approaching-nya gimana, terus mungkin pas udah di approach, udah ketemu, terus udah dijelasin mengenai, udah tahu apa kebutuhan dan masalah dari si prospeknya, terus mungkin ada objection dari si prospeknya, kita harus bisa handling objection, terus abis itu tuh diajarin juga gimana caranya kita presentasi gitu, mempresentasikan dari mungkin dari misalkan si prospeknya punya masalah dan kita punya solusinya, dan untuk mempresentasi si solusinya tuh kita diajarin gimana gitu caranya supaya kan beda-beda ya Bu, tipe orang tuh ada yang mungkin dia tuh ada yang harus friendly di presentasinya, ada yang emang harus serius. Jadi lebih diajarin kayak gimana cara presentasinya gitu Bu. Oke, betul. Jadi yang dijelaskan Dela melengkapi jawabannya Kania ya, gitu. Dalam rangka ya berjualan. Ya. Nah, tapi apakah hanya sekedar sampai berjualan? Nah, ternyata enggak. Ada lanjutannya lagi. Ujungnya yang paling utama adalah ya untuk mengelola relationship dengan customer. Relationship ya. Ingat kalau sekarang ya internet banyak, e-commerce banyak ya. Kalian tuh kalau jualan nggak bisa, kalau beli putus lagi nggak bisa. Bahkan jualan barang yang istilahnya apa? Jualan barang sehari-hari gitu ya. Jualan garam deh misalkan. Itu kan barang yang dibutuhkan sehari-hari ya. Kalau kalian nggak pakai strategi relationship, customermu itu bisa pindah ke penjual yang lain gitu. Nah, personal selling kita gunakan untuk manage relationship antara si seller dengan customer. Nah, bentuk managingnya gimana? Ya, caranya, teknisnya dengan komunikasi. Komunikasinya apa? Komunikasinya apakah hanya verbal saja? Enggak, kan ya udah geleng-geleng. Enggak, Bu, betul. Ya. Maka ada juga komunikasi non-verbal. Non-verbal. Ya. Kalian kalau ketemu sama calon customer, kan berusaha ekspresif banget gitu mungkin ya. Senyum selalu dipasang, ya. Meskipun dia belum ngomong sama kita, tapi kita udah pasang senyum aja loh. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kami ramah loh, saya ramah loh, ya saya helpful loh, gitu. Itu kan udah termasuk komunikasi nonverbal, gitu ya. Nah, jadi poinnya di sini adalah ya tadi personal selling untuk memaintain, memanage relationship, atau kalau bahasa sederhananya silaturahmi, silaturahmi dengan pelanggan. Ya, bagus. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, di topik yang kedua ini tentang personal selling, ada beberapa learning objektif ya. Jadi memang biasanya kalau belajar tuh di awal kita perlu ya mengetahui learning objektif yang akan kalian sasar selama perkuliahan hari itu. Kalau di topik ini ada 6 learning objektif. Yang pertama, describe the role of personal selling. Jadi kurang lebih apa sih perannya personal selling? Ya. Nah, terus yang kedua, discuss the key roles of salespeople. Discuss the key role of salespeople. Jadi peran kuncinya ya dari tenaga penjual. Terus yang ketiga, explain the trust-based relationship selling process ya. Yang keempat, selling strategy. Yang kelima, mungkin nanti kita juga tahu tentang beda-bedanya pendekatannya ya. Ada pendekatan yang stimulus response, mental states, problem solving, needs satisfaction, konsultatif. Lalu ada juga tren-tren di dunia penjualan di luar sana gitu ya. Kalau tadi yang kita bahas di awal tren managingnya, kalau ini mungkin lebih ke teknis ya, tren dalam berjualan. Nah, mudah-mudahan kita bisa sempat membahas ke-6 learning objective ini. Kalau tidak pun tidak masalah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya langsung saja masuk ke LO yang pertama. Oke, nah ini yang tadi disampaikan teman-teman ya. Komunikasi. So, personal selling is a crucial part of marketing.
involves interpersonal communications between buyers and seller. Buyer di sini tadi maksudkannya prospek, betul. To initiate, develop, and enhance. Enhance itu meningkatkan. Jadi initiate memulai, develop mengembangkan, enhance meningkatkan. Ya, customer relationship, silaturahmi. Nah, jadi kuncinya di sini ya. Saya punya tabel. Tabel ini sebenarnya saya ambil juga dari textbook kita, Ingram. Ya. Kalau kalian buka nanti di chapter 2, pasti deh nemu ini. Nah, ada berbagai perusahaan besar. Pepsi masih ada ya di Indonesia? Masih ada nggak sih? Pepsi Udah masih ada. jarang, Bu. Hah? Udah jarang. Udah jarang ya? Perusahaannya masih ada nggak ya di Indo? Dulu kan Kalau kayaknya ada berita ya. kalau setahu aku udah gak ada, Bu. Cuma produknya tuh masih ada di pasaran dan emang jarang, sekalinya pun ada tuh harganya tuh bisa satu kalengnya tuh 50.000. Oke. Jadi mungkin produksinya udah dari luar ya. Jadi kita ibaratnya cuman apa? Didistribusiin aja ya, makanya mungkin harganya lebih mahal ya. Oke, makasih infonya ya. Jadi Pepsi ternyata masih ada, tapi mungkin udah produksi nggak ada ya, tapi at least kalian kenal lah Pepsi. American Express, ada yang kenal? Ada yang tahu? Pernah dengar American Express? American Baru Express itu baru dengar? Oke. Pernah Biasanya, dengar, Bu, tapi nggak tahu di bidang apa. oh oke, baik. Itu di bidang apa, jasa kirim barang bukan sih, Bu, kalau nggak salah ya? Saya pun juga mikirnya gitu, tapi ternyata ya dia masuknya ke financial service, jadi lebih ke credit card, debit card. Nah, teman-teman nanti bisa ya searching, sambil searching. Karena mungkin ada kata-kata expressnya ya, jadi mikirnya delivery. Nah, AT&T itu sejenis kalau di Indonesia Telkomselnya, Indosatnya, ya. Jadi komunikasi. Microsoft jelas, Xerox jelas ya. Xerox tuh kalau ini mesin fotokopi, kalau kalian ke tukang fotokopi itu perhatiin deh, mesinnya itu tuh biasanya Xerox, brandnya Xerox ya. Jadi salah satu produk Xerox itu adalah mesin fotokopi. Ada produk yang lain dari Xerox? Ada. Saya juga nggak hafal, nanti tolong dicek lagi satu-satu. IBM mirip dengan Microsoft terkait dengan software, komputer. Citigroup financial ya, Citibank ya, turunannya mungkin Citibank, bank ya, perbankan. Johnson and Johnson Produk bayi gitu, Bu. produk bayi. Betul ya, G&G ya. Sampo, sabun, wah itu kalau kalian cek mostly banyaknya mungkin dari G&G ini, Johnson and Johnson. Yang terakhir Pfizer obat-obatan. Nah, maksud saya dari tabel ini teman-teman perhatikan deh ya. Kolom di sebelah kanannya. Kolom approximate number of sales people. Angkanya itu ini ribuan ya. Jadi Pepsi ternyata punya tenaga penjualnya itu 36.000. Perusahaan sebesar itu ya ternyata punya salesnya juga masih ini besar ya, ribuan. Kalian bayangkan, kalian kalau jadi manajer membawahi 36.000 orang, wah itu kebayang ya betapa kompleksnya yang harus dikelola ya. Karena antara sales yang satu dengan sales yang lain namanya manusia pasti ada dinamikanya kan. Nah, itu kalian harus mengelola 36.000. Tapi tentu nanti pengelolaannya pun juga dibagi-bagi lagi ya. Jadi gini, anggaplah Pepsi kan perusahaan dunia. Pembagiannya nanti pengelolaannya gini. Nanti ada sales wilayah benua Asia, ada sales benua Amerika, ada sales benua Eropa, gitu ya. Jadi untuk lebih memudahkan koordinasi, maka harus ada pembagian manajemennya. Nanti dari Asia mungkin dipecah lagi. Asia itu kan juga luas. Asia Timur, Asia Tenggara, ya. Nah, mau yang mana nih? Nanti mungkin ada subnya lagi. Kalau nggak dibagi-bagi seperti tadi, kebayang nggak mungkin kan satu atau beberapa orang saja langsung mengurus ke 36.000, itu susah koordinasinya nanti. Ya, dari tabel ini, dari informasi ini yang bisa kita dapat adalah perusahaan-perusahaan besar ternyata masih menggunakan sales people ya, dan angkanya jumlahnya cukup besar gitu.
Nah, kira-kira kenapa? Karena kalau boleh saya geser ke slide selanjutnya, ya. Peran salespeople itu yang pertama apa? Ternyata sebagai financial contributor. Maksudnya apa? Maksudnya gini, perusahaan itu nggak mungkin dapat profit kalau nggak ada sales people, kalau nggak ada penjualan. Ya. Strategi marketingmu itu baru bisa dibilang baik kalau memang sudah ada selling, real selling yang terjadi. Nah, selling ini siapa yang melakukan? Ya teman-teman sales people. Ya. Jadi sales people ini sebagai ujung tombak perusahaan. Ya, jadi kalau ada nanti kalian kerja di sales, peranan kalian itu sangat-sangat besar. Nggak ada kalian, nggak ada yang masuk duitnya ke perusahaan. Perusahaan nggak dapat duit, kira-kira apa yang terjadi? Perusahaan Bangkrut. iya, suatu hari dia akan bangkrut. Kenapa ya? Karena cost-nya aja jalan terus. Tapi duit revenue nggak ada yang masuk. Kenapa? Karena sales people-nya nggak perform, atau mungkin nggak ada, atau mungkin terlalu sedikit. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan role of sales people sebagai financial contributor yang ini. Yang pertama. Jadi kontributor, kontribusi finance. Yang kedua, peran sales people sebagai agent of change. Kira gimana ya penjelasannya? Mungkin nyambung ke yang poin 1, Bu, yang finansialnya. Terus bisa merubah perusahaan jadi lebih besar juga sepertinya Oke. itu. Belum spesifik. Itu yes, tapi di ujungnya, akhirnya begitu. Tapi bukan itu yang saya maksud. Teman-teman, Putri mungkin tadi udah open mic saya lihat. Kalau menurut aku, agent of change itu bisa aja kan seorang sales itu orang yang benar-benar langsung ketemu customer. Nah, jadi orang itu tuh salesnya itu kan benar-benar tahu gitu kebutuhan customernya. Nah, itu bisa dijadiin bahan evaluasi buat pihak manajemen gitu. Kayak ini loh yang dipengenin sama customer tuh kayak gini gitu. Karena kan mereka orang pertama banget yang benar-benar ketemu langsung gitu. Sedangkan kan pihak manajemen apa ya? Cuma ngasih rangkaiannya gitu, nanti identifikasinya gimana. Cuman kan yang benar-benar merealisasikan pihak salesnya. Jadi kan bisa aja mungkin dari aturan pihak manajemen bisa diubah atau gimana. Jadi maksudmu yang saya tangkap ya, kalau menurut Fadila, dari sales people itu perusahaan bisa dapat informasi tentang marketnya, tentang customer. Nah, itu betul Fadila. Tapi ternyata itu penjelasannya agent of communication. Jadi dia loncat. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Nah, jadi agent of change belum kejawab nih. Ya, thank you Fadila. Agent of change. Ada yang bisa kebayang? Dikaitkan ke customer journey. Customer journey. Bu, apalagi Bu, customer journey. Customer-nya Mungkin jalan-jalan, Bu. Ibu mau. Ya, silakan Dela. Mungkin ini bukan gimana ya? Merubah hidup si customer-nya nggak sih, Bu? Kalau dari sisi customer, soalnya kayak customer-nya kan punya problem nih, Bu. Bisa jadi kan problemnya tuh bisa jadi nggak terjawab. Terus tapi sama si sales people-nya tuh bisa dikasih opsi lain nih, Bu. Jadi mengubah gimana ya? Pokoknya merubah hidup sih. hidupnya yang tadinya nggak berkualitas karena punya banyak masalah jadi lebih berkualitas gitu. Yang dijelaskan Dela, ya, yang dijelaskan Dela barusan itu agent of customer value Dela. Loncat lagi. Nah, ini nih agent of change apa ya? Pertama kali customer itu statusnya kita sebut suspect. Lalu nanti dia berubah menjadi prospek. Berubah lagi menjadi customer. Berubah lagi menjadi client, advocate, dan yang terakhir partner. Sekarang kita main tebak-tebakan. Suspek itu bedanya sama prospek apa? Kalau prospek mungkin pernah dengar ya. Suspek apa sih? Nggak jadi. Si Dela udah saya tungguin. Ayo teman-teman. Dugaan. Yes. Kalau dikaitkan ke customer,
konteksnya customer berarti apa nih, Serlina? Kalau sama perdugaan ya Bu, mungkin Mm-mm. ya tidak pasti itu Bu. Jadi Target yang kita menduga, misalkan menemukan sekelompok orang ya, kita menduga orang-orang tersebut bisa nih kita prospek. Bisa nih jadi calon customer kita. Itu dugaan ya. Ambil contoh gini deh, kalian pasang ads Instagram, kalian udah pasti pas masang ads itu kan udah di setting ya. Nanti ini targetnya yang lihat iklan saya adalah yang domisilinya Secimahi, misal. Umurnya itu yang 24 tahun sampai 30 tahun, misal. Gendernya laki-laki, wanita bisa. Terus mungkin juga hobinya mungkin yang berbau K-pop. Oke, nah kalian udah setting itu. Terus kalian publish konten kalian, ads kalian. Nah, nanti orang-orang yang sudah profilnya yang demikian, ada yang melihat ads kalian, ya, karena mungkin lewat di Instagramnya, ya. Terus dia setelah ngelihat, oh apa nih gitu ya, muncullah ketertarikan. Tapi juga ada sebagian orang mungkin lewat, tapi kemudian dia scroll aja. Meskipun secara profil masuk kan ke target kalian. Nah, orang-orang tersebut, itu yang kita sebut suspek. Jadi ibaratnya ya benar tadi kata Serlina. Baru kita duga mereka bisa jadi customer kita. Gitu. Jadi kalau kita pasang iklan, ya ada yang ngeliat, ada yang enggak, ada yang peduli, ada yang enggak. Nah, kurang lebih ya. Kalau dari kelompok orang tersebut kemudian mereka menunjukkan minat, ya, minat karena merasa, oh kayaknya cocok nih dengan kebutuhan saya, needs saya, itu yang dinamakan prospek. Oke, jadi suspek yang naik level namanya prospek. Naik levelnya dalam bentuk apa, Bu? Suspek yang punya minat, gitu, minat dengan produk kita. Itu namanya prospek. Prospek yang punya duit dan beli disebut Customer. benar. Prospek yang punya duit dan beli disebut customer. Ya. Customer kalau dia mau berubah jadi klien, apa yang harus dilakukan? Apa yang dia lakukan? Repeat purchase. Repeat purchase, betul sekali. Ya, transaksinya berkali-kali. Klien yang berubah menjadi advocate karena apa? Yang ngasih saran ke orang lain untuk beli produk yang dia beli. Gitu nggak sih, Bu? Betul. Mengadvokasikan. Mengadvokasi, menyarankan, merekomendasikan. Ya, pintar sekali. Advocate geser ke partner, Bisa jadi ikut jualan juga. ya afiliasi. Jadi intinya saya pengen, kalau customer udah merasa aku pengen ikut ngembangin bisnis brand tersebut, wah, itu udah termasuk partner. Nah, teman-teman belajar personal selling, ya, harapannya itu bisa menggeser dari suspek, geser ke prospek, geser ke customer, geser ke klien, geser ke advokat, dan akhirnya nanti jadi partner di akhir. Nah, ini pakai ilmu personal selling. Yang paling sering pakai personal selling kebetulan adalah sales people. Nah, ketika sales people berhasil menggeser status suspek ke tingkatan-tingkatan tadi, itulah yang dimaksud dengan agent of change. Begitu, teman-teman. Baik, saya kira itu saja, teman-teman, untuk materi hari ini. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau dibahas dulu? Baik, kalau tidak ada, mohon materi hari ini dipelajari lagi, ya, karena bisa saja nanti keluar di kuis atau di UTS, ya. Karena ini sudah minggu kedua, kita UTS 5 minggu lagi loh, sebulan lagi loh. Nggak kerasa loh, 5 kali pertemuan lagi kita UTS.
Baik, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.